Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik semester 5, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah psikologi asesmen teknik tes. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi modal kita untuk menjalani proses perkuliahan selama 1 semester ke depan dengan tanpa kendala yang berarti, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil yang baik. Amin. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan kita ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa satu, perkuliahan ini dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu praktikum dan perkuliahan teoritis. Jadi perkuliahan teoritis nanti akan membahas tentang teori-teori dari psikologi teknik tes, dan praktikumnya dilaksanakan di laboratorium BK oleh asisten praktikum. Dan kedua-duanya itu memiliki bobot nilai yang saling mempengaruhi. Jadi jangan Anda aktif di praktikum tapi di teoritisnya Anda selalu bolos, selalu tidak hadir, selalu mengerjakan tugas telat. Begitu juga sebaliknya, aktif di teoritis, begitu di praktikumnya Anda tidak jelas lah ya, nggak mau hadir, hadirnya terlambat atau ugahan. Maka kalau kondisinya kayak gitu, sudah saya pastikan bahwa Anda akan memperoleh nilai yang kurang maksimal. Itu aja ya. Yang kedua begini, saya ingin menyampaikan karena tidak bisa tatap muka secara langsung, bahwa kondisi semester 5 itu ya, semester 5 itu adalah kondisi yang cukup menjenuhkan karena Anda berada pada titik perkuliahan dari 7 semester itu berada di titik tertinggi. Di situ muncullah kejenuhan, kebosanan, dan sebagainya. Belum lagi tugas perkuliahannya yang semakin banyak, tugas perkuliahannya yang sudah semakin tajam ke bidang konselingnya gitu. Bukan hanya pada mata kuliah umum. Maka biasanya berdasarkan pengalaman mahasiswa itu, semester 5 itu kalau tidak berhasil di semester 5, maka di semester 6-nya dia akan down. Dia biasanya cuti di semester 6-nya, tidak mengikuti lagi di semester 6-nya itu karena sudah putus asa di semester 5. Bahkan banyak yang berpengalaman bahwa di semester 5 itu ya mereka cuti dulu gitu. Maka bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Yang pertama, kuatkan kembali silaturahmi, koordinasi, dan kerjasama dengan teman-teman satu angkatan. Jadi jangan sendiri-sendiri, walaupun semuanya tidak bisa bertatap muka, tapi di grup itu diramaikan lagi, saling sapa, saling gimana perkuliahan ini, gimana perkuliahan ini. Jadi itu yang bisa membantu Anda untuk kembali memiliki semangat yang baru ya. Yang kedua, apabila di semester 5 ada kendala, misalkan dari dosen, kendala perkuliahan atau apa gitu, segeralah diskusi dengan teman. Jangan satu nyelonong, tahu-tahu hilang, satu nyelonong, tahu-tahu Pak saya nggak selesai gini, saya kesusahan ini. Itu sangat tidak bagus sekali. Maka sekali lagi saya tekankan koordinasi, saling konsultasi, saling sharing. Nah, jika berhadapan dengan dosen mengalami kendala, tugasnya mungkin susah cari referensi atau tuntutan dosen itu cukup tinggi buat Anda gitu, perwakilan dari kelas temuin Bapak Ibu dosen, Pak Ibu kami mengalami kendala seperti ini, sampaikan dengan baik-baik, mohon solusinya, mohon kebijaksanaannya.
Jangan dipendam. Kalau dipendam tahu-tahu meledak hilang, itu nanti jadi masalah buat Anda gitu ya. Tuh, karena Anda semester 5 cukup berat sekali. Baik, adik-adik semua. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa yang perlu Anda pahami bahwa mata kuliah asesmen itu terdiri dari 3 SKS ya. 3 SKS, satu itu teori dan yang kedua itu adalah mata kuliah praktikum. Bobot kedua-duanya ini dijadikan menjadi satu nanti penilaian akhir. Jadi tidak ada yang Anda harus unggulkan, oke praktikum aja, oke teori aja. Tidak, karena 1 dan 2 ini akan menjadi satu nilai akumulasi, yaitu nilai mata kuliah asesmen yang bobotnya 3 SKS. Maka Anda harus mengikuti kedua-duanya dengan baik, tata tertib perkuliahnya diikuti dengan baik ya. Nah, untuk mata kuliah teoritisnya itu membahas tentang ini pengertian jenis, tujuan, dan cara menyusunnya. Nah, ini yang akan kita bahas secara teoritis. Nah, kemudian untuk praktiknya itu adalah ini ya. Ini yang akan dilakukan di praktikumnya, yaitu pengadministrasian. Jadi pengadministrasian dan pengolahan data hasil tes ini nanti dilakukan secara praktikum. Nah, tujuan akhir perkuliahannya adalah Anda bisa memanfaatkan hasil tes itu dalam pelayanan konseling. Nah, jadi tujuan praktikum itu Anda harus bisa menguasai dari apa yang Anda praktikumkan itu dalam pelayanan konseling. Nah, untuk bisa melaksanakan ini, maka Anda harus memahami konsep tesnya. Tesnya seperti apa gitu. Terus bentuknya apa dan dia untuk apa. Nanti dipraktekkan pelaksanaannya, habis itu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, itu yang terpenting yang Anda harus pahami di perkuliahan asesmen psikologi teknik tes. Yang berikutnya, untuk lebih memahami secara teoritis, maka akan dibahas tugas-tugas perkuliahan yang diberikan nanti oleh saya dalam setiap akhir perkuliahan teoritisnya ya. Nah, kalau ini enggak, ini enggak, karena ini kalau sifatnya luring, ini juga kalau sifatnya luring. Nah, mungkin nanti secara individu Anda mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu sesuai dengan instruksi. Yang berikutnya adalah mengikuti UTS dan UAS. Ya, Anda harus aktif mengikuti UTS dan UAS. Yang berikutnya oke lah, ini sama. Nah, pertemuan atau materi yang mau kita sampaikan, mau kita bahas, yaitu yang pertemuan pertama adalah isi RPS. Ini sudah ya hari ini. Pertemuan kedua membahas tentang hakikat asesmen psikologi teknik tes, konsep pengukuran dan asesmen. Nah, biar Anda tidak terlalu gagu, tidak terlalu asing, maka silahkan cari referensi-referensi yang terkait dengan apa sih tes asesmen, terus konsepnya seperti apa gitu, sehingga pas perkuliahan tidak terlalu banyak bengong, banyak tidak paham gitu ya. Pertemuan ketiga mengidentifikasi alat tes yang terstandar itu seperti apa, kriterianya seperti apa, terus standarisasinya itu seperti apa, oleh siapa gitu.
Pertemuan keempat membahas tentang cara memilih alat tes yang relevan dengan pelayanan BK. Karena banyak alat tes yang terstandar yang baik, yang sudah diakui secara internasional, tapi dia tidak relevan dengan bimbingan konseling. Maka alat tes yang seperti apa yang cocok itu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang tes IQ. Habis itu pertemuan ke-6 membahas tentang tes bakat, ya, itu terdiri dari tes kemampuan khusus atau akademik dan sebagainya. Nah, nanti yang kita praktekkan itu adalah alat tes yang ada di pertemuan 6, di pertemuan 7, 8. Itu yang akan kita. Nah, nanti 9 sampai 15 ini isinya adalah cara mengaplikasikan hasil tes itu ke dalam pelayanan BK. Nah, di situ nantilah tugas individu akan muncul. Bagaimana Anda bisa mempraktekkan hasil itu. Ya, itu aja mungkin untuk perkuliahan di pertemuan pertama. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa semester 5 itu rawan terhadap masalah karena sudah berada pada titik kulminasi, kejenuhan dan sebagainya. Maka saling berbagi, saling sharing, saling membantu di antara teman itu sangat mendukung untuk keberhasilan perkuliahan di semester 5. Yang kedua, apabila mengalami kendala dengan perkuliahan dosen-dosen di semester 5, tolong perwakilan kelas. Sekali lagi saya ingatkan, perwakilan kelas dapat menghubungi dosen yang bersangkutan. Memohon, Pak, kami mengalami kendala A, B, dan C, mohon solusi dan kebijakannya, sehingga mahasiswa itu tidak terbebani dan dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik. Itu aja ya untuk perkuliahan kita di semester 5 di pertemuan pertama. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan baik, Anda dapat menyelesaikan semester 5 dan segala pernak-pernik tugasnya dengan baik, selalu diberikan kesehatan dan menghasilkan nilai yang baik serta pengetahuan yang berguna untuk Anda. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.